Halo, nama saya Ariel Pratama. Saya dari mahasiswa UNESA angkatan 2023, Senior Pemurni. Saya sekarang sedang magang di Studio Ercopram. Nah, kesan yang saya dapat di studio ini tuh banyak. Saya baru mulai kuliah belum bisa lukis, dan sampai sekarang selama saya magang di Ercopram itu ada banyak peningkatan di sini. Itu salah satu kesan yang benar-benar bermanfaat bagi saya. Kemudian apa yang saya dapat dari studio Ercopram ini, yang pertama itu dasar-dasar melukis, dimulai dari sketsa, bagaimana cara menguasai teknik, dan juga komposisi yang pas itu seperti apa, dan masih banyak lagi. Selama saya magang di studio Ercopram, saya menciptakan karya yang berkonsep lucid dream. Lucid dream itu adalah fenomena saat kita sadar di dalam mimpi kita. Mungkin garis besarnya seperti itu. Dalam karya ini saya lebih banyak menceritakan tentang bagaimana kita masuk dalam mimpi, apa sisi positif dan negatifnya dalam mimpi itu, dalam lucid dream. Dan untuk keseharian di setiap hari kita itu juga ada sangkut pautnya antara lucid dream dan kehidupan nyata kita. Dan teknik-teknik atau simbol-simbol yang saya buat dalam karya saya itu berupa bantal, guling, dan selimut, dan juga beberapa tali. Itu adalah simbol penting bagi kita sebagai pelaku lucid dream. Tidak jauh dari apa yang saya buat, antara yaitu bantal dan juga guling segala macam. Dalam karya saya itu memiliki kesan yang cukup simple, tapi saya berusaha membangun suasana mimpi tersebut. Jadi saya memberikan warna yang agak hijau, biru-biru seperti itu. Nah, soalnya di dalam mimpi saya itu langitnya itu berubah seperti tidak seperti biasanya gitu. Nah, mungkin seperti itu yang saya dapatkan, dan juga ada beberapa komposisi yang juga dibantu oleh Pak Jopram, dan itu juga membantu saya dalam membuat karya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Yogi Sworo dari Sendiri Pamurni UNESA angkatan 2023. Saya selama 4 bulan ini magang di studio Ercopram, mendapatkan banyak sekali pengalaman, mulai dari bagaimana pasar seni itu bekerja, terus bagaimana cara kerja seniman, terus bagaimana kita menghidupi seni itu sebagai sebuah hobi dan juga sebuah mata pencarian. Selain daripada itu, saya juga mendapatkan banyak sekali materi-materi terkait tentang visual, yakni bagaimana kita mengolah tema, terus kemudian bagaimana tema itu dikembangkan menjadi sebuah bentuk visual yang menggoda seperti itu. Untuk proses kreatif saya sendiri, saya menggunakan potret diri saya yang saya foto di studio Pak Jopram, terus kemudian saya menggunakan properti-properti yang ada, lalu saya ramu untuk membentuk sebuah narasi yang saya gagas, yakni tentang FOMO. FOMO sendiri sebenarnya adalah sebuah sepenggal pengalaman hidup saya, bagaimana saya melihat dunia itu melalui kacamata media sosial. Nah, dari situ saya menerjemahkannya dalam bentuk visual canvas itu tadi. Kemudian untuk teknik berkarya, seperti yang sudah saya bicarakan tadi, saya menggunakan foto diri saya sendiri, terus kemudian saya manipulasi backgroundnya dengan menggunakan warna-warna yang flat tapi membentuk sebuah kesan ruangan. Dan dari situ ada tambah-tambahan seperti objek-objek lain seperti mahkota, terus kemudian arca-arca batu yang di situ mampu memperbesar narasi yang saya bawa. Perkenalkan, nama saya Renita Fiti Ardiana dari UNESA angkatan 2023. Ya, kesan saya di sini selama magang di studio Ercopram, saya mendapatkan banyak pengalaman berharga. Saya dibimbing untuk memahami proses berkarya dari teknik hingga cara menentukan ciri khas visual saya, hingga saya mendapatkan ciri khas karakter visual saya sendiri. Ini saya menggambarkan bunga dengan
teknik potret lalu memindahkannya ke kanvas. Nah, bunga ini menurut saya itu mencerminkan keindahan perempuan yang indah tapi tetap memiliki karakter yang kuat. Nah, bunga ini memiliki warna, bentuk, dan detail yang unik. Nah, itu meyakinkan saya untuk melihat bunga dari jarak yang lebih dekat. Semakin banyak detail yang kita lihat itu semakin menggambarkan keindahan perempuan terlihat dari jarak yang lebih dekat, seperti karakternya, pengalamannya, atau kedalaman jiwanya. Perkenalkan, saya Mawar Wulandari, mahasiswa dari UNESA, Prodi SRM, Angkatan 23. Kesan saya yaitu di mana di sisi kita itu seperti daun atau benda-benda lain, objek lain di sekitar kita itu bisa dijadikan lukisan atau objek dalam lukisan itu. Dan di sini saya juga dibimbing kalau menggambar itu dan melukis tidak harus jauh-jauh untuk berpikir untuk mendapatkan objek di dalamnya. Di sekitar kita itu juga dapat. Dan dalam prosesnya juga saya dibimbing untuk mengeksplor objek-objek lain seperti objek entah itu bunga, batu, daun, ataupun objek lainnya. Untuk karya pertama, saya itu berbincang-bincang sama teman-teman itu, berbincang tentang A sampai Z, dan akhirnya saya menemukan bahwa di dunia ini wanita masih menjadi masalah dalam kehidupan. Entah itu wanitanya sendiri yang membuat masalah atau orang lain yang membuat masalah dengan wanita. Dan saya pertama kepikiran, kenapa sih wanita kok sifat wanita itu seperti ini? Dan akhirnya saya nemu, oh dari faktornya itu dari ini dan ini. Dan untuk lebih spesifik lagi, saya mengangkat cerita itu tentang ibu, peran ibu, bagaimana kondisinya, masa lalu yang kelam atau pengorbanan masa mudanya. Untuk objek utamanya itu berbentuk seorang ibu yang dibentukkan sebagai demikian rupa, entah itu mulai dari jiwanya, sosoknya, atau rahim seorang ibu. Lalu dalam konsep yang saya ingin angkat itu, ibu itu bagaimana sih perjalanannya? Entah ibu itu mengorbankan masa lalunya seperti untuk anak-anaknya biar masa depannya hebat. Lalu apakah ibu itu benar? Ada kalanya itu ibu salah kan, tapi kita tidak tahu bagaimana hati kecil ibu yang kita rasakan terhadap diri kita untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan kemasan karyanya itu simple, seperti sosok ibu itu sendiri dan yang dibuat dalam bentuk ada bundar dan simbolis lainnya gitu. Dalam simbolis itu di dalamnya juga tertuang dalam simbolis dan juga warna-warna yang mensimbolkan jiwa ibu itu sendiri dan juga perasaannya begitu. Perkenalkan, nama saya Maria Juliana dari SRM UNESA Angkatan 2023. Kesan yang saya dapat selama magang di studio Pak Jopram yaitu saya mendapatkan banyak sekali pembekalan, terutama tentang pematangan konsep. Selanjutnya teknik yang saya dapatkan selama di sini yaitu saya menggunakan teknik kubis dengan menghadirkan kotak-kotak seperti piksel-piksel dengan pencampuran warna dan penggabungan dengan karakter figuratif yang dideformasi. Selanjutnya untuk karya saya sendiri membahas tentang
pohon lebih ke personalnya. Itu sebagai pohon itu di masa lalu sebagai pusat dari segalanya, baik itu untuk mungkin berdoa antara manusia dengan Tuhannya, atau untuk kegiatan sehari-hari seperti pasar atau untuk aktivitas lainnya. Dalam karya saya yang ini, saya menggambarkan situasi lingkungan yang gersang, pohon-pohon banyak yang ditebangi, dan di sana juga ada seorang bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak yang membawa pohon, sedang menanam pohon itu sendiri sebagai pembaruan yang sama harus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan seperti yang diajarkan sejak zaman dahulu. Dan kain putih yang melingkarkan pada pohon itu sebenarnya digunakan sebagai penanda pada zaman dahulu bahwa tempat itu menjadi sebuah pusat, maupun itu pusat untuk beraktivitas atau apapun. Jika dikaitkan dengan sekarang, orang-orang pun akan berpikir dua kali untuk menebang pohon besar dengan yang memiliki kain di sekitarnya yang dianggap keramat atau akan memberikan balak pada penebangnya sendiri. Maka dari itu pohon yang ada kainnya seperti itu justru yang akan menjadi lestari, sedangkan yang lainnya seperti yang bisa terlihat gundul dan sudah terpotong. Kenalkan, nama saya David Saputra dari UNESA jurusan Seni Rupa Murni angkatan 2023. Kesan saya magang di studio Pak Jopram itu banyak sekali, mulai dari komposisi, cara mengatur warna, bagaimana karya itu bisa terlihat menarik, lalu penjelasan soal pasar-pasar seni, bagaimana karya yang laris itu kayak gimana, yang mengikuti pasar. Di situ saya diajari. Meskipun saya sendiri gak terlalu bisa melukis, tapi saya ada teknik yang saya bawakan, yaitu teknik cetak cyanotype. Lalu konsep karya yang saya bawakan adalah awalnya berawal dari rasa traumatik saya dari masa kecil, yaitu seperti pembulian ataupun yang lain-lain itu. Karena memori dari masa kecil itu bisa membentuk bagaimana kedepannya orang itu akan melanjutkan hidup seperti apa. Apakah bakal menyerah atau gimana. Nah, saya menciptakan karya awalnya dari itu untuk sebagai penyemangat buat orang-orang yang di luar sana yang mengalami kejadian seperti saya. Jadi simbol sepeda itu saya anggap sebagai simbol perjalanan. Bagaimana kita caranya untuk survive di kehidupan ini agar bisa terus melanjutkan kehidupan, menggapai goals atau pencapaian, supaya tidak menyerah di tengah-tengah jalan, ataupun mungkin kalau buruk bisa, semoga tidak. Nah, di sini Pak Jopram mengajarkan saya, meskipun saya nggak bisa realis, tapi Pak Jopram mengatakan kalau karya yang bagus itu nggak harus realis, ada macam-macam, berbagai macam aliran di karya seni untuk bisa laku. Sekian, terima kasih. Studio R Jopram Jaya.